Bab 11. Bertindak sebagai pemenang. Atasi rasa kecut dengan meningkatkan keterampilan Anda. Pada saat berjuang untuk meraih sukses, kita berada dalam lingkup 3 pola berikut. Bila kita gagal dan mengalami penolakan, kita lalu menjadi patah semangat dan menderita tekanan batin, sehingga kita berhenti berusaha. Kita akan mencari situasi yang nyaman dan berkompromi dengan harapan kita. Cita-cita dapat memotivasi diri kita untuk tetap bertahan sampai kita berhasil. Sayangnya, walaupun kita bisa mencapai tujuan kita akan menderita akibat kegagalan dan penolakan, sehingga kita menjadi gelisah, dan hasilnya meskipun kita bertambah makmur secara batiniah, kita tidak pernah merasa puas. Idealnya, kita mempunyai cita-cita yang memotivasi kita untuk tetap gigih berjuang demi keberhasilan kita. Dan yang lebih penting lagi, kita harus mampu mengembangkan reaksi yang unik terhadap kegagalan, penolakan, dan kegelisahan. Kalau tidak, maka kita akan lekas menjadi bosan dan resah. Kita masing-masing perlu memutuskan macam reaksi yang mungkin timbul, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Inspirasi dan tindakan. Joe Nuckols adalah pemilik dan pendiri stasiun radio motivasi yang pertama. Stasiun ini mengudara terus selama 24 jam setiap harinya. Suatu hari, saya bertanya kepada Joe apakah dia pernah mengalami hari buruk dalam hidupnya. Tidak pernah. Memang berbagai peristiwa terjadi setiap hari, tapi Anda tidak bisa melupakannya begitu saja. Jika sesuatu yang buruk terjadi, Anda akan banyak belajar dan terus menjalani kehidupan Anda. Ketika saya berusia 9 tahun, saya ingin sekali menjadi penyiar radio. Saya berpura-pura menjadi penyiar di depan corong radio, sehingga membingungkan keluarga saya. Pekerjaan sebagai orang radio saya rintis pada usia 14 tahun. Namun, pada musim semi tahun 1975, saya menganggur. Waktu itu adalah periode resesi ekonomi. Karena saya tidak mau pindah pekerjaan, maka saya banyak meluangkan waktu untuk membaca buku-buku motivasi dan melakukan latihan mental yang diperlukan untuk membiasakan otak kita berpikiran sukses setiap hari. Moto saya yang jitu cukup sederhana saja, yaitu kerjakan sekarang juga. Apapun yang Anda rasakan, Anda tidak boleh menunda-nunda sesuatu. Jika Anda terus mengejar tujuan Anda, maka Anda akan memaksimalkan peluang Anda untuk berhasil. Kita harus menemukan intuisi kita. Ketika itu, saya memutuskan akan mendengarkan intuisi saya. Saya dapat merasakan adanya dorongan naluri untuk melakukan sesuatu. Suara hati saya berkata, "Kemasi semua barang milikmu dan lekaslah berangkat." Waktu itu adalah tanggal 2 Juni dan saya segera mengendarai mobil saya ke arah selatan, dibimbing oleh suatu keperluan yang terus menyuruh saya bergerak terus. Di sepanjang perjalanan, saya mendengarkan siaran dari beberapa stasiun radio dan dalam hati saya merasa yakin bahwa seseorang di sana tentu memerlukan tenaga saya. Kebetulan saya menemukan satu stasiun yang siarannya terasa aneh dan kurang mantap. Saya percaya bahwa saya dapat membantunya. Karena itu, saya segera menelpon stasiun radio tersebut. Catatan. Sukses baru terjamin bila kita dapat menemukan orang yang membutuhkan kita. Saat itu kejadiannya bagaikan suatu keajaiban. Manajer umumnya ternyata masih asing dengan pekerjaannya dan dia memerlukan manajer program.
Tepat sekali. Seandainya saya berangkat 2 minggu lagi, mungkin saya akan kehilangan peluang seperti ini. Kalau Anda mendapatkan suatu inspirasi, janganlah menangguhkannya. Lakukanlah sekarang juga. Kegagalan akan menajamkan perasaan kita. Saya bekerja selama 6 tahun pada stasiun radio ini, dengan jabatan mulai dari manajer program, manajer penjualan, sampai kepada manajer umum. Pengalaman yang saya peroleh di bidang ini telah memungkinkan saya untuk membeli stasiun radio sendiri. Saya percaya setiap kesengsaraan memberikan kita tambahan semangat dan menolong kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Kegagalan menghentikan Anda di tengah jalan yang sedang Anda lalui dan memancing perhatian Anda. Selain itu, saya juga yakin bahwa kalau satu pintu ditutup, maka pintu lainnya akan dibuka. Kesengsaraan membawa manfaat bagi diri kita. Pada berbagai kesempatan, kita sering diajarkan bahwa jika kita berbuat suatu kekeliruan, kita harus berjalan terus, umumnya kebangkrutan kita atau minta cerai saja. Tapi saya berpendapat kita tidak boleh cepat putus asa. Kita harus bisa mempertahankan keyakinan kita. Kepercayaan diri merupakan kekuatan yang dahsyat dan dapat membantu kita mengatasi kemalangan. Thomas Edison berkata, kegagalan banyak terjadi karena pada umumnya orang cepat menyerah kalah. Reaksi kita. Entah kita menang atau kalah, dicintai atau ditolak, mengalami kegembiraan atau menderita kekecewaan, bukanlah masalah keberuntungan atau astrologi, melainkan hasil dari reaksi kita yang didikte oleh persepsi kita terhadap kenyataan dan yang berakar dari harapan kita. Terdapat hubungan yang erat antara harapan dan ketabahan kita. Bila kita punya cita-cita, maka kita akan berjuang keras untuk memenuhi aspirasi kita. Jika kita ulet dan tabah, biarpun mengalami tekanan hidup, kita tidak akan menjadi goyah, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Mari kita perhatikan keadaan yang kurang begitu kita inginkan. Apa yang akan terjadi seandainya kita sudah tabah, tapi kita tidak banyak berharap dari diri kita sendiri. Dalam menghadapi kesukaran hidup, kita mungkin masih bisa tabah, namun kita tidak punya kemauan untuk mencoba berusaha. Atau mungkin juga kita gampang merasa cukup puas dengan hasil yang sedikit dan tidak berminat untuk mengembangkan potensi diri kita. Bahkan kita menjadi cepat puas diri dan mengabaikan peluang yang tersedia. Ada juga orang yang punya cita-cita, tapi dirinya kurang tabah. Kita bersikap terlalu peka. Jika pengaruh harapan lebih dominan di dalam diri kita, maka kita akan dapat bertekun dalam perjuangan ini. Namun kita akan menderita sekali kalau mengalami kekalahan atau penghinaan orang. Sebaliknya, bila sikap kita yang terlalu peka lebih besar pengaruhnya di dalam diri kita mungkin memutuskan bahwa upaya yang kita lakukan terlalu membebani diri kita, sehingga kita akan mengorbankan harapan kita. Reaksi semacam ini bisa mengurangi stres kita, tapi dengan mengkompromikan harapan kita maka kita akan kehilangan harga diri dan akhirnya akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Kalau kita tetap memegang teguh cita-cita kita, maka kita akan dapat memanfaatkan peluang yang tersedia, mengembangkan bakat kita, dan merasakan kegembiraan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, ketabahan akan membantu diri kita untuk tetap bertahan jika kita gagal atau ditolak orang. Ketabahan akan sangat menolong diri kita dalam menghadapi kegelisahan. Dengan demikian, kita akan dapat meningkatkan kesempatan bagi pengalaman negatif kita untuk mendukung keberhasilan kita. Kita akan berhasil dengan cara ini untuk memenuhi harapan kita, sementara kita memperkuat citra diri kita. Perasaan kita.
Reaksi kita menentukan perasaan kita. Kegembiraan atau frustrasi tidak terjadi begitu saja, yang diduga kebanyakan orang. Seperti yang diduga kebanyakan orang. Perasaan kita tidak berasal dari apa yang sudah terjadi pada diri kita, tapi dari reaksi diri kita. Jika kita mengubah reaksi kita, kita juga dapat mengubah perasaan kita. Pada suatu Sabtu sore di bulan Oktober 1962, tim football Grove City College sedang bertanding di kandang sendiri melawan penantangnya, Westminster. Grove City terkenal sebagai salah satu tim yang paling kuat di seantero negeri. Para penggemarnya sangat gembira menyaksikan pertandingan itu karena mereka yakin bahwa tim andalannya pasti akan menang. Kini waktu permainan tinggal 2 menit lagi dan Grove City telah unggul dengan kedudukan 7-6. Ketika itu, Art Michel bermain untuk Grove City. Pada saat dia menendang bola, bolanya melayang tinggi dan menggelinding menuju zona penalti 2 poin. Pertandingan itu berakhir dengan kedudukan 8-7 bagi kemenangan Westminster. Saat itu, Art merasa remuk hatinya. Sebagai salah satu pemain inti, dia tahu bahwa teman-temannya sangat bergantung kepadanya. Pada keesokan paginya, di halaman muka koran terpampang tulisan, Michel, penyebab kemenangan Westminster. Menghadapi kejadian ini, Michel tidak menjadi patah semangat. Bahkan pada tahun berikutnya, dia kembali bermain dan terpilih sebagai pembantu kapten bagi timnya. Dia memberikan komentar atas kejadian ini. Walaupun saya gagal, saya tetap yakin bahwa saya adalah pemenang. Bagi saya, kegagalan bukan berarti saya telah menjadi pengecut. Terus terang, saya sangat sedih dengan pengalaman saya itu. Tapi, saya tidak membiarkan hal semacam ini mempengaruhi citra diri saya. Kesedihan sangat berbeda maknanya dengan kehancuran. Demikian pula, secara psikologis, kegagalan tidak sepatutnya menghancurkan diri Anda. Meskipun kita merasa sedih dan mengalami penderitaan emosional, kita masih bisa yakin dan percaya bahwa kita dapat meraih sukses dan tetap bertekun. Bila diri kita dihancurkan oleh pengalaman pahit, maka tidak akan ada lagi yang tersisa dalam diri kita. Sebagai akibatnya, kita akan mencari hanya jalan hidup yang serba gampang dan aman. Art mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu memisahkan antara pengalaman yang menyedihkan dengan harga diri kita. Kita tidak boleh beranggapan karena kita telah berbuat buruk, maka diri kita sudah tidak berguna lagi. Kalau kita menganggap diri kita sebagai manusia, maka kegagalan adalah hal yang wajar bagi kita. Tapi jika kita mau bersikap lebih objektif, pengalaman yang buruk tidak akan mengambil kehormatan diri kita. Art melanjutkan, setelah lulus perguruan tinggi, saya bekerja di IBM. Berdasarkan pengalaman, saya telah belajar bahwa pada suatu saat Anda pasti akan gagal. Apakah itu lapangan atletik atau di bidang bisnis? Anda memiliki kesempatan untuk menang atau kalah. Kontes ini hanya merupakan suatu permainan. Sikap Anda akan menentukan bagaimana Anda bermain. Apakah Anda menganggap permainan ini begitu serius sehingga Anda merasa tidak boleh kalah? Atau Anda akan bermain sebaik mungkin tanpa menghiraukan kalah atau menang? Segera atasi kegagalan Anda agar Anda siap untuk mengikuti kontes berikutnya. Dalam permainan football profesional, 8 tim akan bertanding memperebutkan juara. Namun, hanya 2 tim yang bisa keluar sebagai pemenang. Jika Anda kalah, maka Anda harus menunggu sampai tahun berikutnya. Dan kekalahan itu akan menimbulkan rasa putus asa yang berlangsung lama hingga pertandingan tahun berikutnya. Dalam bidang pemasaran, Anda harus menantikan
janji berikutnya untuk mulai berjuang lagi. Anda bisa saja diberitahu pada jam 10 pagi bahwa Anda baru saja kehilangan satu klien. Tapi bila Anda harus membuat janji dengan calon pelanggan lainnya dalam waktu 1 jam kemudian, maka Anda harus segera mengatasi kekecewaan Anda. Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya dan percaya diri supaya Anda bisa mengambil langkah yang diperlukan untuk berhasil. Satu pemikiran yang akan terus menjadi pegangan Anda yaitu, kalah bukan berarti Anda seorang pengecut. Anda boleh saja merasa kehilangan, tapi Anda masih dapat menjadi pemenang. Setelah mengalami sukses selama 20 tahun dengan IBM, Art akhirnya memutuskan akan menghadapi tantangan berikutnya. Suatu lembaga keuangan yang besar tengah memasarkan jasa pelayanan manajemen keuangan kepada berbagai perusahaan. Banyak dari antara bankir yang ada walaupun mereka peramah dan berorientasi pada pelayanan yang baik, sering kurang memiliki semangat bersaing. Lembaga itu memutuskan bahwa hanya Art yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai direktur pemasaran. Tugasnya antara lain membantu menciptakan suatu kultur yang memungkinkan para staf bank untuk menjual jasa pelayanan komputernya. Waktu itu, Art ingin sekali mencapai tujuan yang diinginkan, walaupun sikap agresifnya menimbulkan ancaman bagi orang-orang di dalam bank dan membingungkan beberapa orang tertentu. Tanpa disadarinya, dia telah menciptakan konflik dengan mereka yang enggan berubah. Setelah bekerja selama 2 tahun 7 bulan, dia lalu diberhentikan dari pekerjaannya. Dia mengingat kejadian itu. Pada suatu sore yang cerah di bulan Oktober, saya mengendarai mobil saya pulang ke rumah sambil merenungkan bahwa 27 tahun telah berlalu sejak saya menyebabkan tim saya kalah dalam pertandingan pada hari itu. Karena terlalu berhasrat untuk cepat meraih sukses, kini saya kembali gagal. Berhari-hari lamanya saya merasa kecewa. Saya telah berusaha keras untuk bisa berhasil, tapi saya malah disepelekan dan ditolak orang. Saya mempunyai 3 orang anak yang sudah besar-besar, 2 dari antaranya masih kuliah. Beban tanggung jawab keluarga yang saya pikul terasa sangat menghimpit diri saya. Namun saya tetap memberikan semangat pada diri saya dengan mengingatkan bahwa meskipun saya telah kehilangan pekerjaan, tapi saya belum merasa dikalahkan. Saya yakin bahwa saya masih berstatus sebagai pemenang. Saya akan segera bangkit kembali seperti sedia kala. Kalau saya tetap bersikap seperti ini, selanjutnya cuma masalah waktu saja sebelum saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lain kali, jika saya mendapat pekerjaan, saya akan berusaha lebih baik lagi. Di samping itu, satu-satunya cara untuk menyatakan bahwa diri Anda sudah berada di atas angin ialah dengan merasakan kekecewaan akibat kehilangan sesuatu yang Anda banggakan. Beberapa bulan kemudian, saya kembali dipekerjakan oleh perusahaan yang sama untuk memasarkan sistem komputer kepada bank yang lebih kecil yang tidak mampu membiayai teknologi yang lebih canggih. Saya kini menjadi direktur penjualan nasional. Sukses diawali oleh harapan kita, dipengaruhi oleh persepsi kita, dan ditentukan oleh reaksi kita. Makin banyak yang kita harapkan dari diri kita, makin besar tekad kita untuk meraih sukses. Namun, hasrat kita untuk menang bisa menyebabkan diri kita tidak dapat mentolerir kegagalan. Jalan keluarnya adalah mengevaluasi kembali harapan kita terhadap kenyataan yang akan terjadi dan memutuskan bahwa sukses kita akan sering disertai kegagalan. Kalau kita tidak dapat mengubah harapan kita terhadap kenyataan, maka kita perlu mengubah persepsi kita. Kita dapat menentukan bahwa apa yang kita rasakan sebagai kegagalan sebenarnya mempersiapkan diri kita untuk meraih sukses yang lebih besar.
Jika kita tidak dapat mengubah pengharapan dan persepsi kita, paling tidak kita dapat mengubah reaksi kita. Ini merupakan sukses yang diciptakan Art Michel bagi dirinya sendiri. Dia berharap jadi pemenang, tanpa mempedulikan apakah dia akan cepat berhasil atau tidak. Bila dia dipecat atau berhenti dari pekerjaannya, dia tidak menganggap dirinya sebagai pecundang. Dia tetap bertindak bagaikan sang juara. Kemantapan reaksinya akhirnya membawa dirinya menuju kemenangan tanpa menghiraukan apapun yang terjadi pada dirinya. Reaksi kita menentukan perasaan kita. Ada satu kisah nyata tentang dua orang gadis bersaudara. Salah satu gadis itu adalah pecandu alkohol, sedangkan yang lainnya tidak pernah minum minuman keras. Ayah mereka juga pecandu alkohol. Pada suatu saat, ada orang yang bertanya kepada mereka berdua, "Mengapa kalian berdua jadi seperti ini?" Mereka menjawab, "Apa yang Anda harapkan dari seorang ayah yang pecandu alkohol?" Kejadian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita bukanlah produk dari lingkungan, walaupun lingkungan penting untuk membentuk kepribadian kita. Tapi kita adalah produk dari reaksi kita terhadap lingkungan. Jika kita bisa mengubah reaksi kita, kita akan dapat mengubah reaksi kita. Jika kita bisa mengubah reaksi kita, kita akan dapat mengubah cara kita merasakan sesuatu. Bila kita tidak dapat mengubah reaksi kita, maka kita perlu mengubah persepsi kita. Seandainya kita dihadapkan lagi dengan suatu masalah dan kita merasa kecewa, kita dapat mengubah persepsi kita dengan membaca surat kabar di pagi hari. Pada halaman 3, kita umumnya akan menjumpai artikel tentang seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Kalau kita membacanya, kita akan merasakan betapa masalah yang kita hadapi masih belum apa-apa dibandingkan dengan masalah orang lain. Kita kebanyakan tidak pernah mengalami hari yang betul-betul naas dalam hidup kita. Jika kita berpikir bahwa saat ini kita sedang mengalaminya, kita perlu mengevaluasi kembali persepsi kita terhadap kenyataan. Selain itu, kita juga perlu mengkaji lagi pemahaman kita mengenai kesulitan hidup yang akan kita alami kemudian. Dengan hanya mengubah persepsi kita terhadap apa yang telah terjadi, kita dapat mengubah reaksi kita dan perasaan kita. Bila kita tidak juga dapat mengubah persepsi kita terhadap apa yang terjadi, kita masih mempunyai kesempatan akhir, yaitu mengevaluasi kembali harapan kita. Paling tidak, kita memiliki pilihan. Dengan mengubah persepsi kita, reaksi kita, atau pengharapan kita dapat mengubah perasaan kita, prestasi kita, dan hasil yang kita capai. Michael Blake tadinya menderita karena hidupnya miskin. Sementara dia sibuk menulis skenario yang tidak pernah diterima orang selama bertahun-tahun. Dia mengaku, "Saya selalu tidur di lantai." Memang waktu itu teman-temannya banyak yang mengundang dia untuk tidur di rumah mereka. Kemudian berdasarkan diagnosa dokter, dia dinyatakan mengidap penyakit Hodgkin, sejenis kanker pada sistem getah beningnya yang saat itu sudah kurang begitu aktif. Lalu dia menulis sebuah buku yang laris, terjual sebanyak 30.000 eksemplar. Kevin Costner menyukai buku ini dan membuatnya menjadi film yang berjudul Dance with Wolves. Kini buku ini telah terjual sebanyak lebih dari 2 juta eksemplar. Kemudian Michael berhasil memenangkan hadiah Oscar. Sekarang dia bisa menikmati hidupnya dengan mengunjungi sekolah dan anak-anak terlantar. Saya bercerita kepada mereka bahwa jika kamu ulet dan gigih berjuang, impianmu akan menjadi kenyataan. Saya sudah membuktikannya dalam hidup saya.
Pada usia 17 tahun, saya sudah meninggalkan rumah. Saya tidak mempunyai apa-apa dan selalu ditolak orang selama 25 tahun. Saya sudah menulis lebih dari 20 skenario, tapi saya tidak pernah berhenti melakukannya. Catatan, ikuti intuisi Anda dan lakukanlah sesuatu. Pengharapan mempengaruhi persepsi kita terhadap kenyataan dan menentukan sukses kita. Pengharapan memacu tekad kita. Perlu ada keseimbangan antara keyakinan dan kepasrahan diri. Kegagalan membuat kita sadar akan adanya kesulitan dalam setiap peluang. Janganlah risau menghadapi lingkungan yang sulit, dan tetaplah bersikap seperti pemenang.